Ya, shalom Bapak Ibu Saudara, semuanya tempat ini maupun ada di rumah. Pagi hari ini saya mau menyampaikan satu hal sesuai dengan pujian tadi, praise bahwa hidupku penuh mujizat, tapi dalam kacamata yang benar. Saya memberikan tema, judul yaitu pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pemeliharaan Tuhan kita harus mengerti bahwa pemeliharaan Tuhan ini yang dimaksud secara khusus itu berkenaan dengan yang rohani. Oke? Karena saya khawatir ketika saya berbicara tentang mujizat, tentang pemeliharaan, ini nanti berujung kepada kepentingan diri sendiri. Dan tidak pernah ada di Alkitab pemeliharaan Tuhan itu bagi kepentingan manusia. Tidak pernah ada. Ya, nah maka itu kita mau belajar nih, khususnya pada perjanjian baru. Supaya Bapak Ibu Saudara sadar bahwa hidupmu terpelihara penuh. Katakan amin. Terpelihara penuh dan itu iman. Ya, Allah akan memelihara kita. Berapa banyak saudara percaya bahwa Tuhan tetap memelihara kita? Nah, ya tepuk tangan yang meriah, haleluya. Saya ini kan terus mendengarkan saudara bagaimana kesaksian-kesaksian dari orang di luar. Apa ya bedanya? Mereka juga bisa bersaksi kok. Kalau saudara berkata, puji Tuhan, Tuhan itu memelihara kami, Tuhan itu menyembuhkan, Tuhan itu menolong. Loh, mereka juga bersaksi. Bahkan saya mendengar kesaksian bagaimana mereka ini bisa sadar benar tentang ibadah mereka. Dan mereka berkata ibadah tidak bisa dipaksa, tetapi nanti waktunya dan Tuhan itu yang mengerjakan dalam hidup kami supaya kami akhirnya menyerah kepada Dia. Loh, ini yang saksi orang bukan Kristen loh. Dan dia cerita bahwa saya dari keluarga yang berbagai macam keyakinan dari orang tua, yang keyakinan A dan keyakinan B, papanya keyakinan A, mamanya keyakinan B. Jadi jelas saya punya keyakinan A, tapi saya tidak pernah menjalankan ibadah saya. Karena kami dari keluarga yang tidak religius. Walaupun kami menikah secara agama dan itu sungguh-sungguh. Tapi kami tidak pernah melakukan, saya tidak pernah melakukan kegiatan ibadah. Namun ada hal-hal yang saya rasakan. Sepertinya saya ini kok dipepet sama Tuhan ya. Ada saja kejadian Bapak Ibu Saudara. Adiknya kecelakaan sampai buta. Kemudian ekonominya hancur. Kemudian pernikahannya hampir hancur juga. Sampai saya itu berpikir, apa ya ini maksudnya? Kok rasanya bertubi-tubi terus kejadian dalam hidup saya? Dan saat itu malam hari, dia sujud kepada Tuhan. Dia minta ampun. Dan dia beribadah. Dia bilang, di situ loh saya baru beribadah. Karena saya tahu, ini Tuhan membawa saya harus kepada Dia melalui caranya. Dan akhirnya dia katakan terjadi pemulihan. Yang kecelakaan adiknya mata satu buta tapi dia mulai dipulihkan pekerjaannya. Mulai dipulihkan keluarganya. Mulai dipulihkan pernikahannya. Loh, ini kesaksian bukan Kristen loh ini. Pertanyaan saya, Tuhannya sama atau tidak? Kenapa ada banyak orang Kristen mu'alaf meninggalkan Kristus? Karena mereka berpikir bahwa Tuhan yang sama. Kalau memang Tuhan yang sama, ya gak perlu kita melakukan apa-apa, ya sudah.
percayalah kepada Tuhan yang Maha Esa, titik, udah beres toh. Dan Tuhan pun akan mengerjakan sesuatu yang seperti itu juga. Dan nyata kok saudara. Pekerjaan yang hancur jadi pulih. Mari kita merenungkan yang benar. Jangan sampai kita itu beragama ya, sesuai dengan apa yang dunia lakukan. Dan Tuhan Yesus tidak pernah membawa agama. Dia tidak pernah membawa agama. Tapi dia membawa satu pemulihan hubungan antara saudara dengan Allah Bapa di surga, Elohim. Amin. Allah yang Maha Esa, itulah Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Israel itu. Kita perlu doa hari ini, ada rencana Tuhan, saudara. Israel dibombardir hampir 5.000 roket loh, saudara. Seorang ibu umur 60 tahun langsung kena roketnya. Ya hancur, saudara. Ini kita perlu doa, tapi nggak usah khawatir. 24 pintu gerbang surga terus kita berdoa. Saya percaya ada kuasa bekerja. Kita mesti siap melihat situasi ini. Ya. Dan seluruh desain, the great design is God, Almighty God. Dialah Allah Israel, dia punya rancangan. Kita hanya berdoa, Tuhan, siapa yang memberkati Israel dia akan diberkati, siapa yang mengutuk Israel dia akan dikutuk. Sampai hari ini saudara. Dan Perdana Menteri sudah mengumumkan sirene perang semua. Bayangkan sirine itu berbunyi, sirine alarm nuklir itu berbunyi sepanjang hari. Dan Perdana Menteri Israel berkata, bersiaplah darurat perang semua. Ini tidak main-main saudara. Nah kembali Bapak Ibu Saudara. Apakah orang itu yang bertuhan mengerti tentang rancangan Tuhan? Belum tentu. Wong rancangannya hanya mikirnya, hanya hidupnya. Dipres sampai depresi, akhirnya datang ke Tuhan. Tuhan mana? Terserah mau Tuhan siapa. Apakah kekristenan seperti itu? Mari kita jujur selidiki benar pengenalan kita akan Allah. Tidak pernah Allah yang kita sembah itu tidak membawa saudara dan saya pada rancangannya. Dan orang yang bersaksi itu ya tidak, hidupnya tidak seperti orang saleh. Ya dia beribadah ya suka-suka dia, tapi setelah dia beribadah ya bersyukur sudah lumayan terjadi pemulihan. Tapi what's next? Apa? What's next-nya itu loh apa? Lanjutnya apa? Gitu loh sudah. Lah kalau kita ini Kristen kayak gitu, ya sudah taruh saja kekristenan saudara. Gak ada hubungannya Anda dengan kekekalan. Maka itu saya harus menjelaskan kepada Bapak Ibu Saudara berkenaan visi 2033. Saudara harus mengerti bahwa Allah memelihara kita demi kepentingannya. Gitu loh Bapak Ibu Saudara, yang ngerti katakan amin. Sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia dan bagi Dialah segala kemuliaan. Maka saudara akan mulai peka sekarang nih, kalau saksi ngerti nih, hari ini kamu saksi apa kepada saudaramu yang lain? Mau saksi berkat? Jadul saudara. Mau saksi kesembuhan? Jadul juga. Walaupun kuasa Tuhan tetap nyata. Nanti rapat bulanan lah saya tunjukkan bagaimana planning kita ke depan untuk Pusdiklat, biar untuk rumah doa. Karena kita akan membuka pintu kuasa Tuhan bekerja. Dan mereka akan berjumpa sendiri kepada Tuhan Yesus. Sebab tidak ada seorang pun yang bisa bertemu dengan Allah Bapa di surga selain melalui Yesus Kristus Tuhan. Tidak bisa orang langsung kepada Tuhan Allah. Bagaimana mungkin kita berdosa. Jadi kembali saudara, saksi kita harus benar. Makanya hari ini hari akhir. Bahkan Tuhan Yesus berkata, setan menyamar malaikat terang. Tuh, kalau sampai hari ini kita masih berputar pada kesaksian yang sama, bahkan saudara tidak punya kesaksian yang sama dengan orang yang tidak mengenal Kristus,
Kasihan deh lu. Hidupmu morat-marit tetap tidak karu-karuan. Sedangkan orang ini yang bukan Kristen, dia ngalami. Tapi tanpa tujuan. Hari Kamis saya sudah ajarkan, jangan jadi Kristen tanpa pencapaian. Pencapaianmu menentukan nasibmu di dalam Kristus. Apa pencapaianmu? Roh Kudus akan tinggal di atas saudara ketika saudara merindukan pencapaian kekekalan bersama Kristus. Hidup kita ini harus goalnya di sana, saudara. Katakan amin. Sebagaimana firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 37, walaupun nanti kita akan bahas Mazmur 37 itu dahsyat banget. Ya. Mazmur 37 ayat 23, saya cuplik dikit aja ini. Saya ini gak mudah loh saudara membetulkan mindset orang Kristen, sulit loh saya. Gak gampang loh, harus hati-hati loh. Ngomong mujizat harus hati-hati loh saya. Ngomong pemeliharaan harus hati-hati loh. Kalau nggak pelan-pelan dengan benar, ya pengertian dibuka benar, maka sudah tidak ngerti. Baca bersama-sama 1-3. Tuhan apa? Menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya apa? Berkenan kepadanya. 24, apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Untuk apa Tuhan topang? Apa bedanya saya 25 tahun yang lalu dengan sekarang? Beda hidup 25 tahun bersama Kristus dan hidup 30 tahun tanpa Kristus apa? Bedanya apa? Dan kita harus tahu, harus punya iman bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Arti berkenan kepadanya itu yang sesuai dengan rancangannya, ayat 23 tolong. Sesuai dengan kehendaknya. Apa kehendaknya dalam hidup saudara? Masa kehendaknya hanya jadi orang kaya? Bagaimana mungkin toh? Kehendak Tuhan tidak ada seorang pun Tuhan mengendaki saudara ada di dunia ini terus. Tapi saudara dibawa pada kekekalan rancangannya pada kehidupan yang kedua. Gak ada masalah urusan dengan kehidupan dunia ini. Katakan amin. Tetapi Allah tahu cara menetapkan, memelihara langkah-langkah orang berkenan. Sekali lagi tidak mudah saudara saya memberi pengertian ini. Tapi paling enggak saudara harus meneladani saya. Apa yang saya katakan, apa yang saya ajarkan. Terima, renungkan dengan benar. Ya. Makanya untuk orang kalau ketinggalan khotbah saya, sudah 1 minggu aja udah lewat saudara. Enggak tahu. Ujung-ujungnya saudara, lihat saudara. Orang-orang yang sampai hari ini. Izin saya Pak, maaf Pak, saya di luar kota lah Pak, ini Pak. Mbok sakarep mulai saya bilang, oke. Pokok streaming, ya kalau ada streaming, kalau nggak ada gimana? Masih nggak ngerti aja, belum selesai Pak pekerjaan. Saya bilang, aduh ya Tuhan. Pencapaianmu tidak pada kekekalan. Dan kamu tidak akan pernah hidupmu lebih baik daripada orang yang saya saksikan tanpa Kristus. Makanya banyak orang akhirnya mu'alaf. Karena mereka tidak nemu Tuhan yang benar. Allah Israel itu tidak punya mereka. Orang ngerti belas. Yang mereka tahu cuma Tuhan duit. Duit itu jadi Tuhan loh saudara sekarang itu. Loh sungguh. Dan dia nyamar seperti Tuhan Yesus. Yang punya duit siapa? Setan. Setan punya semua loh. Dan Tuhan Yesus jadi duit. Saudara, orang Kristen kejar duit toh. Karena ada gambar Tuhan Yesus di duit itu.
Pencapaianmu apa? Cita-cita. Bagaimana mungkin orang Kristen pencapaian cita-cita? Tidak ada. Saya dulu pencapaian cita-cita. Saya kejar saudara. Dan saya tidak mau kiri. Saya tidak mau seperti pedagang kaki lima. Saya tidak mau seperti orang-orang melarat. Saya tidak mau. Saya kejar cita-cita. Itu sebelum kenal Tuhan. Caranya ya apa? Legal or tidak legal? Sikat pokoknya, habisi dulu. Mumpung masih kuat. Bahkan punya semboyan. Muda. Apa? Apa biasa nih? Muda, kaya raya. Tua, foya-foya. Mati, masuk surga. Lihat saudara, mau kejar itu toh. Mumpung muda, kencet saudara wis. Yang penting kaya raya. Urusan bener gak bener nomor 1000. Ya toh. Betul? Wis spekulasi. Gitu loh. Untung-untungan. Yang penting sugih. Itu pencapaian saudara. Makanya anak-anak kita di-push kaya. Kalau orang Chinese, you jian. Mesti jian you punya. Tanpa jian, kamu gak hidup. Kejar jian. Makanya kalau kerja, mati-matian. Gitu. Ibadah, agama. Untuk apa agama? Jian. Sudah. Mau kasih apa? Agama apa? Saya kasih 100 miliar. Saya punya jian. Haleluya. Masih bersama saya enggak? Mau pulang ya? Loh kalau Kristen saudara begini, saudara mati dengan jianmu. Mati saudara. Sadarlah saudara. Karena saya berbicara tentang pemeliharaan Tuhan tidak main-main. Dan saya yakin 1000% bahwa Allah menetapkan langkah orang yang hidup berkenan kepadanya. Loh dia pelihara. Nah apa artinya memelihara itu gitu loh. Dengan tujuan mana? Tidak ada Tuhan pelihara dengan nafsumu. Tidak ada. Saudara dengar ya, hari ini pintu masih dibuka loh kasih karunia. Belum ditutup loh. Ya. Neraka itu belum dibuka. Neraka belum dibuka. Iblis itu tidak ada orang masuk neraka. Sampai hari ini belum ada. Kalau ada orang berkata, ada orang masuk neraka itu mimpi, ngawur itu. Di Alkitab neraka masih ditutup sebelum masa 1000 tahun damai Kristus memerintah. Belum dibuka. Belum, karena apa? Iblis masih berkuasa. Dan Tuhan izinkan. Kalau neraka sudah dibuka saudara, sudah tidak ada kesempatan lagi. Dan iblis akan masuk. Nah sekarang ini jangan pernah saudara berpikir kalau hidupmu sama seperti kesaksian orang ini yang tidak mengenal Kristus dan saudara merasa bahwa saudara hidup berkenan. Tidak saudara. Keluargamu berkenan? Tidak, saya bilang. Banyak saudara minta maaf. Banyak sekali ada keluarga-keluarga Kristen menjerit. Orang tuanya percaya sungguh-sungguh. Anaknya tidak karu-karuan. Sungguh lu saudara. Hanya kemurahan Tuhan. Sama sekali anaknya tidak berjalan dalam rancangan Allah dan tidak mengerti. Banyak saudara. Ini tidak main-main. Dan orang tua
kehilangan kekuatan ilahi, lumpuh. Kenapa saudara? Setan masuk keluarga-keluarga. Dengan cara apa? Menyamar sebagai Yesus Kristus. Dan orang menyembah Tuhan Yesus yang palsu. Pencapaian yang salah membuat Anda menyembah Allah yang palsu. Menyembah Yesus Kristus yang palsu. Dan itu butuh kejujuran. Saudara, ketika engkau sudah ketemu Tuhan Yesus yang real, saudara. Engkau ketemu dengan Allah yang real. Motivasimu berubah. Ini yang harus kita terus ingatkan. Kalau sampai hari ini orang Kristen masih motivasinya dunia, kamu tidak akan mengerti pemeliharaan Allah yang sesungguhnya. Maka itu pagi hari ini saya katakan, yang saya jelaskan adalah pemeliharaan rohani. Dan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepadanya. Orang yang hidup berkenan kepada orang yang berjalan dalam rancangan Allah. Orang yang berjalan dalam ketetapan Allah. Hatinya untuk jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Hatinya ada di gereja, mengabdi di gereja, berbakti di gereja, melayani di gereja. Dia berkorban di gereja, arahkan pikirannya di gereja. Itu orang yang hidup berkenan kepada Allah. Dan Tuhan akan mengatur hidupnya sampai kekekalan. Orang ini jatuh, tidak pernah tergeletak. Ada tangan Tuhan yang kuat menopangnya. Tepuk tangan. Jangan dibolak-balik. Saya kemarin dihubungi seorang baik, anak Tuhan. Dan dia mengirimkan satu brosur, tolong Pak kasih ke anak-anak. Pembicara. Harinya tidak bentrok dengan hari kita hari Rabu. Bagaimana memenuhi panggilan di marketplace. Langsung saya balas, Pak sorry ya Pak, tidak ada di Alkitab panggilan marketplace. Wow, yang seperti ini belum saya dengar. Kapan kita ketemu? Panggilan kita panggilan surgawi. Tapi ajaran menyelewengkan. Saudara tahu nggak pengajaran ini mematikan bisnismen untuk mengabdi di gereja. Karena apa? Dia merasa bahwa panggilannya di marketplace. Bayangin kalau panggilan di marketplace, saudara marketplace tahu pekerjaan. Dia paling datang minggu aja, itu pun kalau sempat. Yang penting dia kasih perpuluhan, yang penting dia kasih duit sama gereja. Tuhan berfirman, yang aku cari bukanlah korban persembahan, tetapi engkau mengenal aku. Nah saudara lihat nih. Kebohongan besar sudah terjadi hari ini. Apa saya diam saja? Langsung saya katakan, maaf Pak. Itu tidak Alkitabiah. Saudara tahu yang ngajar, master teologi ya. Tentang panggilan marketplace. Gak ada di Alkitab panggilan marketplace. Gila apa? Saya pun juga berpikir begitu dulu. Yang penting kan saya sama Tuhan. Jadi rancangan Tuhan untuk apa? Untuk kerjaanmu. Bagaimana saudara? Ini yang membuat kegagalan besar yang terjadi di dalam setiap gereja. Kelihatannya rame, tapi motivasinya semua apa saudara? Tidak sesuai dengan Alkitabiah, sama sekali jauh daripada hati Tuhan, jauh sekali. Ya bersyukur bagi orang-orang yang melayani full time di gereja sebagai pendeta, gembala, mereka inilah orang-orang yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan yang 80% jemaat bagaimana? Apa mereka mendapat upah, mendapat mahkota? Jangan-jangan gembalanya, pelayannya, full timernya juga sama sekali nggak dapat sama sekali mahkota. Karena mereka semua berpikirnya yang sama. Mazmur 37 ayat 25. Perhatikan saudara apa yang dikatakan pemazmur ini. Dahulu aku muda. Mazmur 37 ini dari Daud ya saudara. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi apa saudara? Tua.
Ini pengalaman saudara. Daud loh, saudara tahu Daud. Ayat ini jangan dicomot sembarangan. Ini Daud yang ngomong. Saudara tahu Daud siapa sih gitu loh. Jangan ngambil ayat untuk diri saudara, untuk kepentinganmu, kamu pakai ayat ini. Tidak terjadi dalam hidupmu kalau enggak seperti Daud. Daud itu imam raja, pikirannya satu, keselamatan untuk Israel. Tiap hari perang. Every day perang. Pikirannya perang. Makanya sampai hari ini Israel kan perang, saudara. Dan sampai hari ini orang Israel tidak pernah meninggalkan Taurat. Hari Sabat mereka pelihara. Perjanjian Allah dia pegang. Sampai hari ini orang Israel tersebar di seluruh dunia. Jumlahnya 30, saya bilang 50 itu mungkin terlalu banyak itu sudah. Tapi Daud berkata, dahulu aku muda sekarang telah menjadi tua tapi tidak pernah kulihat orang benar. Siapa orang benar? Orang pilihan. Siapa orang pilihan? Orang yang didesain untuk melakukan keselamatan bagi rancangan Allah. Jelas masuk di sana. Jadi kalau saudara orang benar dan apa yang kau lakukan itu seperti Daud, tapi dalam konsep perjanjian baru, engkau mengabdi di gereja sambil engkau ada di marketplace bekerja, maka kau enggak melihat ayat ini digenapi dalam hidupmu. Jangan ngawur ayat ini, jangan ngawur, comot. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Ngapain you muda sampai tua? Mau jaga toko, doa aja enggak pernah, ibadah enggak pernah ya, ngurusi pabrik terus. Yang dipikir warisan nanti anaknya berapa? 100 ya anaknya. Istrimu berapa? 5. Yang kelihatan saudara. Yang tidak kelihatan tidak tahu. Melecek kemana-mana. Lihat saudara. Hancur semualah. Orang-orang yang hidup tidak ada dalam rencana Tuhan. Kristen saya katakan. Saya tidak ngomong non-Kristen loh ya. Saya lihat yang non-Kristen, itu tadi dia saksi, dia baik. Beribadah mereka. Tapi yang Kristen bagaimana? Saya katakan hancur loh saudara. Hancur. Karena kamu tidak pernah melakukan apa yang Tuhan mau sebagai orang pilihan. Kamu cuman beragama Kristen. Makanya saudara PR kita besar. Coba lihat kantong-kantong Kristen tuh. Daerah selatan Kota Malang bagaimana hidupnya? Coba lihat toh, mari kita melek gitu loh. Karena nanti Tuhan akan siapkan kita tempat pujiklat. Jika Tuhan izinkan disitulah kita akan menjadi House of Pray Kota Malang. Malang's House of Pray. Ada keimaman di Kota Malang berdiri. Gak main-main Bapak Ibu Saudara. Coba lihat toh Kristen di Sumber Manjing, ya, Sendang Biru, daerah-daerah itu mana aja dah sebutnya. Sitiharjo, lihat toh saudara. Saya kemarin sama istri malam keluar ngelewati sebuah gereja. Anak mudanya, kan Sabtu saudara, ruami, smoking semua. Saya bilang, kenapa mereka begini? Pendetanya ngerokok semua, minum. Mata kita itu melek loh saudara. Kita itu enggak sama. Terus gerah enggak dalam hatimu saudara? Kalau ngelihat gereja anak-anak mudanya nongkrong di depan gereja ngerokok semua. Saya mau tanya, sedih enggak? Sedih apa enggak? Atau saudara bilang haleluya? Aduh saudara, ngenes sekali saya, Tuhan. Apa yang harus kami buat Tuhan? Hanya doa, hanya doa. Enggak bisa. Ini pintu kan masih dibuka. Kasih karunia, kasih karunia, kasih karunia. Jadi saudara jangan pikir ya, kalau hari ini kamu biarkan nih anggota keluargamu, anakmu
yang masih tidak berpikiran tentang gereja sama sekali. Jangan pikir itu kemudahan loh ya. Jangan pikir itu kasih Tuhan loh ya. Itu kemurahan ditunggu. Balik cepat. Anda jangan mikir bahwa itu pemeliharaan Tuhan loh ya. Tidak loh saudara. Dengar saudara. Daud itu benar-benar peduli. Dia punya satu cita-cita. Aku bangun bait Allah. Bangun bait Allah enggak main-main loh saudara. 46 tahun. Loh bait Allah dibangun 46 tahun. Lama enggak? Habisnya berapa itu? 46 tahun. Dan Tuhan tidak mengizinkan Daud membangun. Ini loh Daud. Lah saudara pingin apa? Hah? Handi pingin apa Handi? Yason pingin apa? Pak Subari pingin apa? Dan semua anak-anakku pingin apa? Kalau kamu pingin bangun bait Allah terjadi di kota Malang ini satu kegerakan roh yang betul-betul, saya jamin hidupmu dibela Tuhan. Seperti Daud terjadi. Katakan amin. Jadi jangan dibodohi lagi. Pak Mul cari apa? Cari tenang. Hidup ayem tok. Ibu juga cari desa sana. Tenang di gunung. Tapi jangan gunung Merapi yang penuh apinya. Jangan. Gunung yang sudah mati, monggo silakan. Siapkan kuburan di sana. Mau itu yang dicari. Bagaimana orang Kristen? Ya saya kasih tahu. Sampai mati dia bisa tenang, tidak akan pernah. Orang Kristen sejati sampai mati rohnya tetap menjerit. Seperti Habel mati, darahnya berteriak. Bagaimana orang Kristen pensiun rohnya. Mau cari ayam. Siapa yang mau cari ayam? Saya doakan. Bagaimana saudara cari ayam? Itu bukan berarti saudara tidak boleh keluar negeri, saudara tidak boleh pergi. Tidak, saya aja pergi kok. Tapi dalam pergi saya itu ada dalam ketetapan Tuhan. Rancangan Tuhan. Tapi hati saya terus bergelora. Makanya doa saya saudara untuk khusus hamba-hamba Tuhan. Saya tidak mau doa gini. Bapak berkati hamba-hamba Tuhan. Para gembala yang seperti saya. Pendeta-pendeta. Tolong Tuhan. Ora. Tidak. Saya doa Tuhan. Biarkan para pendeta dan gembala tidak cengeng. Saya bilang begitu. Mereka punya roh singa Yehuda. Mereka tidak pernah pensiun sampai mati. Mereka terus menyala-nyala. Itu doa benar, tepuk tangan. Doa benar. Jangan lagi doa Tuhan, berkati ya Tuhan. Banyak maaf pendeta-pendeta di usia 70 keok. Pensiun. Ngapain? Ngurusi cucu. Loh kok jalannya kayak gini kamu? Kamu cucunya apa? No. Siapa yang siap sampai mati menyala-nyala? Angkat tangan. Tepuk tangan. Itu ikrar. Itu ikrar. Sak keluargamu, sak anakmu, katut no. Sak suamimu, istrimu. Kalau ndak mau Pak, Tuhan nanti jamah. Kalau saudara sungguh-sungguh pasti katut kok. Amin, pasti, ndak mungkin. Asal kamu kenceng gitu loh. Ya kalau layangan itu ya, angin besar, lur saudara. Terus, amin. Ya.
Kalau sampai ada api asing, layangan asing masuk, pedot langsung dal. Gitu. Kenapa? Kenceng ini. Amin. Kalau Anda kendor, dibandang kamu sama layangan lain, diambil, anakmu diambil, ya, bojomu diambil, ya, semua, cucumu diambil, sampai semua hancur. Mau? Rahasianya cuma satu. Kencang terus sama Tuhan Yesus. Kencang terus ibadah. Kencang terus. Terus kencang. Kalau sampai saudara belum kencang, minum kalian kencang. Udah, jamu kalian kencang. Ini rahasia saudara. Ya, ini pemeliharaan Tuhan, tak jamin. Ya, orang yang kencang dengan Tuhan, sungguh pemeliharaannya. Saudara, ini dalam loh saudara. Ini dalam sekali saya ngomong, pelan-pelan. Karena kalau saya salah, rusak ini jemaat. Dan Daud berkata, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tua, dia enggak pensiun loh Daud. Di Daud pernah jatuh loh. Daud tuh pernah jatuh. Tapi dia bangkit saudara. Karena pengurapannya tetap ada pada dia. Tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Katakan amin. Tidak pernah orang benar ditinggalkan. Dan saudara mengerti sekarang orang benar itu orang yang kenceng di gereja. Jangan cuma bilang kenceng dengan Tuhan. Tuhan mana saudara? Saya bilang gereja. Karena gereja punya otoritas besar. Anak cucunya meminta-minta roti. Enggak ada. Enggak ada saudara. Tidak pernah ada anak cucunya. Makanya saya pesen nih, ya, yang tua-tua jangan pensiun, tambah kenceng. Jangan saudara merasa bahwa ya sudahlah, tanpa saudara punya pencapaian. Kristen apa tanpa pencapaian itu? Tidak ada satupun orang Kristen yang benar Kristen, sadar Kristen, dia berhenti melayani. Gak ada saudara. Makanya di NCC Internasional di gereja ini tidak ada namanya orang tua lah, orang muda lah, dewasa muda. Tidak ada. Semua sama, tetap menyala-nyala di dalam Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Umur itu hanya angka. Saya percaya saudara itu terjadi 26. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Dan anak cucunya menjadi berkat. Katakan amin. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bahkan kalau saudara melihat di surat Amsal. Bahwa jalan ya, orang benar itu seperti cahaya. Ingat loh, ada ya di surat Amsal. Cahaya semakin apa? Semakin hari semakin terang. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar. Siapa yang tidak pernah lihat cahaya matahari, angkat tangan? Mungkin saudara buta. Hidup saudara itu kayak cahaya matahari itu loh. Yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Loh, ini jalannya siapa? Jalan orang Kristen? Bukan. Tidak semua orang Kristen orang benar. Tapi orang Kristen yang mengabdi di gereja itu orang benar. Bapak ibu saudara, gereja sudah diinjak-injak. Maka saya akan bangkit saudara. Dan siapa yang ikut saya, saudara akan mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Gereja sudah diinjak-injak, sudah tidak ada wibawa sama sekali.
Tidak ada harga diri. Itu harga diri Tuhan Yesus loh. Diinjak-injak. Orang seenaknya saja. Makanya tidak semua orang Kristen orang benar. Orang Kristen yang tidak peduli sama sekali dengan gereja, dia bukan orang benar. Makanya bersyukur ya Bapak Ibu Saudara, kita ini diberi streaming ini kan kemudahan yang Tuhan beri ya. Orang-orang yang di luar kota jangan main-main ya. Saya bilang, kamu di luar kota, tahu waktunya apa ini? Ibadah, buka streaming, duduk diam. Ibadah loh, bukan cuma live chat aja, halo, ngasih api 100. Padahal dia ngafe. Kecuali saudara memang punya waktu khusus, memang Anda punya waktu, spend waktu Anda untuk berpergian khusus beda ya. Seperti anak saya sekarang ada di luar negeri di Jepang. Tapi minggu ibadah dia. Saya bilang minggu ibadah. Ya Pak. Pong terpaut 2 jam. Di sana sekarang jam berapa? 11:30. Sungguh-sungguh saya bilang. Tidak main-main. 19 apa? Jalan orang fasik itu, tahu orang fasik? Orang fasik itu orang yang udah tahu firman, tapi dia tidak lakukan. Itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Itu orang fasik, bukan kafir loh saudara. Kafir itu orang tidak mengenal Tuhan. Kafir. Tidak percaya Tuhan itu kafir. Di Alkitab katakan kafir. Ini orang fasik, ini orang sudah tahu dia harus ngabdi di gereja. Dia harus tahu menyembah di gereja. Dia harus tahu tanggung jawab dan melayani gereja. Tapi dia tidak melakukannya. Gelap hidupnya. Makanya kenapa hidupmu gelap terus? Ruwet terus. Tidak selesai terus. Jangan-jangan kamu orang fasik. Pak, kenapa Tuhan tidak memelihara saya? Tuhan itu memelihara yang roh. Jangan nantikan pemeliharaan yang jasmani. Itu otomatis. Ya, nanti saya buka gitu loh. Nanti belum. Karena di depan ini supaya saudara mengerti kebenaran. Jangan sampai salah. Salah kaprah menghasilkan saudara orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Dan pada akhirnya saudara akan menyesali semuanya. Engkau menyesali keluargamu, engkau menyesali anak-anakmu. Sebagaimana yang saya katakan hari Kamis toh. Kenapa saudara Kamis tidak bisa datang? Alasan apa? Sakit. Puji Tuhan, minta cepat sembuh. Kenapa saudara? Oh streaming Pak, bisa ngikuti, puji Tuhan. Saya berharap bisa ngikuti. Hari Kamis saya saksikan, dengar kesaksian ini. Karena kesaksian ini sederhana banget. Disampaikan oleh pendoa seorang gembala di Bali. Saya ini kan buka untuk support, tapi saya dengerin di rumah waktu jam Bali, saya buka, saya usahakan untuk hadir dan mensupport. Dan saya mendengar apa yang disampaikan. Dan Kamis itu saya sampaikan dan sekarang saya ulangi, dengar itu semua, dengar. Saya mau katakan Alkitab itu benar. Apa yang difirmankan hamba Allah itu tidak pernah salah. Kapan Anda tahu benar? Nanti pada waktunya kamu tahu benar. Dan Anda akan bertobat. Makanya sebelum terjadi apa-apa bertobatlah. Siapa yang bertelinga dengar. Ada seorang anak muda. Dinasihati gembala. Ayo ikut youth. Masih sibuk, tugas sekolah lah, tugas inilah. Saya tuh heran ya, kenapa saudara mau di Pulau Soro itu apa ya? Kenapa Anda mau disengsarakan oleh sekolah? Kok terima gitu ya? Saya ini kagum dengan, saya buka ya, seorang bapak. Bukan Kristen, tapi pikirannya udah melangkah 1000 tahun ke depan.
Itu homeschooling, namanya sekolah dolan. Dan saya datang ke sana. Karena saya mau membuat homeschooling. Saya tuh mau buat homeschooling, saya cari sampai Departemen Agama, Departemen Pendidikan. Saya kejar sampai ke sana saudara. Saya tanya, saya ditemani siapa, lupa saya. Masuk kantor-kantor saudara. Karena saya diteguhkan buka homeschooling. Kenapa Pak Vibi buka homeschooling? Homeschooling itu mahal-mahal loh Pak. Itu homeschooling cari keuntungan, saya tidak. Tujuan Pak Febi apa? Saya pingin ngerebut anak-anak saya yang direbut sekolah. Mereka tidak bisa ibadah, mereka tidak bisa melayani. Hanya gara-gara nilai, saya bilang sekolah tidak menjamin masa depanmu. Tidak ada sekolah jamin masa depan. Tapi kita kan diam, saya tidak terima toh saudara. Saya cari. Sebelum ketemu Ki Hajar Dewantoro, homeschooling Ki Hajar Dewantoro, tolong pemusik masuk. Dan saya cari dulu kepada satu homeschooling yang saya temukan diberitahu oleh orang, yaitu sekolah dolan. Namanya aja sekolah dolan. Saya ketemu dengan bapak ini. Ini dengar yang Kristen. Buka otakmu, buka telingamu, yang orang tua. Ngerti ya saudara? Buka. Saya tanya Bapak, kenapa Bapak buka homeschooling? Saya tidak terima dengan pengajaran hari ini. Loh, hebat ya. Siapa Bapak? Saya orang biasa. Saya dengan istri datang ke kepala sekolah. Saya bilang, saya ambil anak saya. Loh, kenapa Bapak? Saya tidak setuju dengan kurikulum yang ada. Itu hak saya. Ini loh orang hebat, tepuk tangan. Ini loh orang hebat. Berani nggak orang Kristen gitu loh. Anak saya udah gede-gede itu. Boleh saudara sekolahkan anak. Mau pakai dolaran bayarin. Tapi pesan saya cuma satu. Kalau sampai mereka direbut oleh sekolah mereka. Out! Tuhan Yesus saya gak sekolah kok. Dia bilang, Ibu, tidak tahukah kamu bahwa aku harus tinggal di rumah Bapakku? Tahu maksudnya ayat itu? Coba cari di mana. Supaya saya ngerti gitu loh, di mana hati Tuhan. Di surat Injil itu. Ketika Tuhan Yesus hilang, umur 12 tahun. 12 tahun nih loh. Anakmu 12 tahun kemana? Makanya saya senang dengan Aldo sama Mira. 40 hari anaknya naik sepeda motor dibawa di sini tiap hari. Sampai 40 hari selesai anaknya tanya, "Ma, enggak ke gereja sama?" Bayangin, tiap hari. Umur berapa itu? Apa Tuhan dari surga tidak melihat kesusahan mereka? Mana yang lain? Kita akan ditipu saudara. Saya keras gini supaya ngantuk-ngantuk melek. Yang ngantuk cuci muka lah. Jangan di depan saya pokok ngantuk. Cuci muka atau duduk di mana aja lah. Bapak ini bilang, saya tidak mau anak saya begini. Oke, tidak apa-apa, tanggung jawab Bapak, tanda tangan sama istrinya. Saudara, Bapak ini Bapak tanggung jawab ini. Bukan Bapak yang loyo. Saudara, anaknya diajar sendiri. Dia minta kurikulumnya ke Ki Hajar Dewantoro, Bapak Nur. Namanya siapa? Nur Rohman. Wajahmu wajah berdosa semua begini, kenapa? Bertobat ya. Bertobat oh ya. Bertobat. Dia ajar anaknya dibawa ke alun-alun naik espas biru. Dibawa. Mainan. Tetangganya lihat. Aku mau, pingin. Dikeluarkan dari sekolahnya.
Di alun-alun orang 5, bayar sebulan 50.000. Kumpul mereka. Saudara, hari ini homeschooling ini 300 orang lebih. Kita berikan tepuk tangan bagi orang-orang idealis. Dan ada orang-orang Kristen yang ke sekolah situ. Kenapa orang Kristen tidak bangkit? Karena pencapaianmu dunia. Siapa yang mikir homeschooling ini loh, bangkitkan. Makanya kenapa kita buka homeschooling. Saya langsung kasih nama sekolah pasukan doa. Jelas tujuannya orang yang homeschooling dilatih rohnya. Bukan cuma pengetahuannya. Ngerti sekarang? Merebut mereka dari dunia. Yang punya duit, bikin homeschooling. Kita udah punya nama. Hire, itu yang namanya guru. Mikir gitu loh. Kita udah punya SPD. Gak ada yang mau mikir. Mikir. Yang pemimpin-pemimpin, duitmu banyak. Tujuannya satu. Bukan cetak orang pinter. Bawa anak di rumah Tuhan. Pak Febi, maaf saya tidak bisa datang, tugas banyak. Tak suek-suek tugasmu. Katakan amin. Wah, caranya melo Pak Febi masa depan suram. Keluar, saya bilang. Anda tahu nanti buktikan 10 tahun depan. Orang yang sungguh bersama saya. Dan kamu, kita lihat. Aku percaya Mazmur 37 terjadi bagi orang yang mau tinggal di rumah Bapa selama-lamanya. Itu pemeliharaan Tuhan. Bukan Mazmur 23. Ayat yang terakhir Daud bilang apa? Daud bilang apa? Ayat terakhir itu loh saudara, Mazmur 23. Saya tahu tidak mudah loh, saya teriak gini itu. Gak mudah loh saudara buat Anda melek. Saya tahu, tapi kenapa Bapak teriak-teriak? Tidak apa-apa. Satu, membuat orang yang ngantuk melek, ya sing jantungan yo sembuh, ya. Lega sembuh langsung mati, puji Tuhan langsung berangkat aja. Lihat ini ayat 6. Ini belum mulai loh saya. Belum mulai ini. Cek angele loh saudara aku. Mbuh piye toh Tuhan. SPD lo digeletakno. Masa suruh saya yang ngajar. Yusuf Arimatea kumpul rapat. Rebut itu anaknya jemaat. Tapi bapak itu tetap ndablek, ndak ngerti itu. Kecuali sekolahmu memberi kesempatan lo ya. Lah ini kan ndak. Wayangnya orang berdoa udah ini arek-arek. Di homeschooling tidak ada yang namanya ospek, tidak ada. Saudara tahu lulusan homeschooling itu di Ki Hajar Dewantara termasuk tempat ini. Jepang itu menerima. Saya itu mendengar kesaksian dahsyat melalui homeschooling. Satu aja supaya saudara ngerti. Itu pemeliharaan Tuhan gitu loh. Ini kan bukan Kristen yang saksi nih. Pak Febi, kan Pak Nur senang sekali dengan kita. Sampai hari ini respect dengan kita. Karena dia tahu hati saya. Saya jujur saya bilang, saya merebut anak-anak saya Pak. Supaya mereka beragama. Ada anaknya orang kaya di kota Malang. Bukan Kristen loh jelas ya. Nakalnya minta ampun saudara. Sekolahnya bolos semua. Tapi satu sisi dia pengen ke luar negeri. Dia ngomong, Ma aku pengen ke luar negeri. Lah kamu belum menyelesaikan gini apa? Tidak bisa toh kalau kamu tidak menyelesaikan gini. Dan hidup agamamu bagaimana? Nakal saudara. Masuk homeschooling, satu-satunya jalan kamu. Nanti kamu bisa raih ke luar negeri. Dikenalkan Pak Nur Rohman. Ki Hajar Dewantara. Dipanggil saudara anak ini. Homeschooling punya waktu bebas. Anak ini tidak bisa tidak dibully. Anak ini tidak bisa tidak dipush. Karena setiap anak punya kepandaian masing-masing, betul? Tidak bisa anak di kelas itu tidak ada. Satu naik kelas dan satu tinggal. Tidak ada di homeschooling. Artinya homeschooling itu kan
belajar di rumah toh saudara. Sebetulnya kan ibu dewe, masa ibu yang ngajar, enggak naik kelas kamu kan enggak ada. Jadi sangat bermanfaat, anak ini dibangun kepercayaan dirinya. Kemudian diajar ibadah. Saudara tahu bapak ibunya bilang, anak kami kok berubah. Dia rajin sembahyang, dia rajin belajar. Dan dia sekolah luar negeri. Lihat saudara, berhasil sekolah sana. Pak Nur Roman bahkan bilang, Pak, homeschooling ini luar biasa. Siswa kami ada di Australia, tidak bisa sekolah di tempat umum. Kenapa? Lumpuh dari leher ke bawah. Dia rindu belajar melalui daring homeschooling. Australia, lulus diterima. Lulusan Ki Hajar Dewantoro, Jepang terima, Unbra terima, semua terima. Lihat saudara, kenapa mereka berani melakukan itu? Karena mereka punya visi Gusti Allah. Maaf, visi kita apa? Homeschooling yang ada, mahal-mahal. Oke, enggak apa-apa. Enggak apa-apa yang punya duit, enggak apa-apa bayar mahal. Tapi visinya apa homeschooling itu? Jadikan anak-anak ini pintar dunia. Bukan berakhlak yang moral, cinta Tuhan. Malang belum ada Bapak Ibu. Saya punya SPD. Tolong pikirkan David. Kamu anak muda. Pikirkan. Putri pikirkan. Guru-guru Bu. Tanti pikirkan. Rebut. Seperti Musa datang merebut bangsa Israel dari Mesir. Supaya anak-anak datang kepada Tuhan Yesus. Supaya anak-anak cinta Allah. Kamu itu pikir. Erlin. Orang aneh-aneh mikirmu. Orang usah mikir bikin lilin. Bikin pecel, bikin apa. Orang. Kamu punya gelar banyak. Bangkitkan homeschooling. Kita punya. Tapi siapa yang bergerak? Kalau Anda tidak punya visi seperti yang saya ngomong ini ya. Percuma saudara. Kamu masih manusia duniawi. Kristen duniawi. Dan Tuhan tidak suka. Tolong singer naik. Nanti sore saya lanjutkan ya, lebih dalam. Seyogyanya, kalau enggak sesolonya atau sesalatigonya ya, datang kalau bisa. Karena saya ngomong serius. Nia, kamu anak muda juga. Pikirkan ya, Prita ya. Ini misi Tuhan. Ojo dihilangi yang Mazmur tadi 23. Supaya saudara tahu Daud seperti apa. Oke. Tangan saya itu cuma 2 saudara. Otak saya 1. Saya punya visi Tuhan. Siapa yang bergerak? Kalau saya bisa ngajar anak-anak, tak ajar sendiri anak-anak itu. Daud berkata apa? Kebajikan dan kemurahan belaka itu pemeliharaan Tuhan. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Aryo, bangkitkan homeschooling. Kamu selesai sekolah, pikirkan itu. Kalau perlu jadi guru yang hebat. Untuk Tuhan. Pak Febi bantu kamu. Main-main tapi punya visi, bukan cari kaya. Kebajikan kemurahan belaka akan mengikut aku seumur hidupku. Dan apa yang dikatakan Daud? Apa pencapaian Daud itu apa? Aku akan diam di rumah, diam dalam rumah Tuhan. Kapan? Sepanjang masa. Okta, kamu jangan bingung. Ngerti sekarang?
ada rancangan Tuhan. Pikirkan, otakmu mesti idealis. Jangan cuma cari kerja saja. Kalau orang di luar Kristen ngerti merebut anaknya, yang Kristen gimana? Saya ajar kamu anak muda. Saya dulu ndak ada yang ngomongin begini. Ndak ada yang ngajar sama sekali saya ini. Beri kemuliaan buat Tuhan.